Berita pertama, Shin Tae-yong sulit tentukan pemain terbaik dari Irak usai timnas Indonesia dibuat menderita. Mari kita tetap memberikan semangat untuk timnas Indonesia. Berita kedua, media Inggris apresiasi Shin Tae-yong yang terus pilih Elkan Bagot di timnas Indonesia. Berita ketiga, sekarang terbukti, inilah alasan media Vietnam prediksi timnas Indonesia kalah telak dari Iran. Walaupun demikian kita harus selalu optimis timnas Garuda bisa bangkit. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita keempat, alhamdulillah bukan rumor lagi. Ragnar Oratmangun diproyeksikan jadi striker timnas Indonesia. PSSI kejar target 150 data pemain keturunan. Berita kelima, Bima Sakti nurut PSSI soal nasib di timnas U17 Indonesia. Erick Thohir ingin tandemkan Bima Sakti dengan Indra Safri pada ajang Piala Dunia U20 tahun 2025. Berita keenam, nasib timnas U17 Indonesia belum pasti di babak 16 besar Piala Dunia U17. Iqbal Gwijang ucapkan permintaan maaf. Berita ketujuh, beda dengan timnas Indonesia. Usai lolos ke babak 16 besar, skuad Ekuador ingin berkeliling kota Solo. Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, Shin Tae-yong sulit tentukan pemain terbaik dari Irak usai timnas Indonesia dibuat menderita. Mari kita tetap memberikan semangat untuk timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengaku sulit dalam menentukan pemain terbaik dari kubu Irak usai timnas Indonesia ditaklukkan dengan skor 5-1 pada laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong seusai pertandingan. Menurut Shin Tae-yong, nilai kualitas pemain tidak hanya cukup di satu pertandingan. Kendati begitu, Shin Tae-yong tetap memuji penampilan semua pemain Irati yang berada di atas lapangan. Ini tidak mudah memilih pemain hanya melihat satu pertandingan, kata Shin Tae-yong, tapi semua pemain Irak bermain bagus, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa Irak pantas menang atas timnas Indonesia. Mari kita tetap memberikan semangat untuk timnas Indonesia. Berita kedua, media Inggris apresiasi Shin Tae-yong yang terus pilih Elkan Bagot di timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia, Elkan Bagot diharapkan semakin berkembang dengan terus mengumpulkan caps bersama skuad Garuda. Meski masih muda, pengalaman Elkan sudah cukup teruji terutama saat mendapatkan tugas bersama timnas. Media asal Inggris menyoroti peran Elkan Bagot yang jadi tulang punggung skuad Garuda. Masih dalam sumber yang sama, mereka juga mengapresiasi langkah Shin Tae-yong yang selalu memberikan tempat bagi Elkan Bagot di skuad Garuda. Alhasil, catatan caps bersama timnas senior jadi sarana bagi pemain kelahiran Bangkok tersebut untuk terus berkembang. Mari kita selalu dukung para pemain timnas Garuda. Berita ketiga, sekarang terbukti, inilah alasan media Vietnam prediksi timnas Indonesia kalah telak dari Iran. Walaupun demikian kita harus selalu optimis timnas Garuda bisa bangkit. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Media Vietnam memprediksi timnas Indonesia bakal kalah telak dari Irak. Dalam hal ini, media Vietnam memprediksi timnas Indonesia akan kalah dengan skor 0-3 dari Iran. Prediksi tersebut bukannya tanpa dasar. Ada beberapa alasan yang dijabarkan oleh media Vietnam. Yang pertama yakni terkait posisi kedua tim yang terpaut cukup jauh di ranking FIFA. Alasan kedua adalah mengenai status Irak yang menjadi tuan rumah. Laga ini sendiri dipastikan bakal dipenuhi oleh supporter tuan rumah dan dikabarkan ada sebanyak 65.000 tiket yang telah terjual. Oleh sebab itu,
Perjuangan timnas Indonesia bakal semakin berat. Lantas bagaimana menurut kalian? Semoga timnas Garuda mendapatkan hasil yang terbaik. Berita keempat. Alhamdulillah bukan rumor lagi. Ragnar Oratmangun diproyeksikan jadi striker timnas Indonesia. PSSI kejar target 150 data pemain keturunan. Pemain keturunan Indonesia Ragnar Oratmangun akan segera menjalani proses naturalisasi. Ragnar jadi pemain selanjutnya yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Melihat pengalamannya, Ragnar berpotensi jadi andalan skuad Garuda di turnamen selanjutnya. Menariknya, pemain berusia 25 tahun tersebut bisa bertugas di beberapa posisi, yakni menjadi winger kiri, gelandang tengah, dan menjadi penyerang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Ragnar Oratmangun siap menjalani proses menjadi WNA. Dia akan sangat bermanfaat bagi skuad Garuda karena bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Datangnya Ragnar akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia. Berita kelima. Bima Sakti nurut PSSI soal nasib di timnas U17 Indonesia. Erick Thohir ingin tandemkan Bima Sakti dengan Indra Safri pada ajang Piala Dunia U20 tahun 2025. Lantas bagaimana pendapat kalian? Coba komen di bawah ini ya. Bima Sakti buka suara terkait masa depannya usai menyelesaikan fase grup Piala Dunia U17. Timnas Indonesia mengoleksi 2 poin dari 3 laga fase grup yang sudah dijalani. Alhasil finish di peringkat 3 grup A. Pelatih timnas Indonesia Bima Sakti mengucapkan permohonan maaf usai laga lawan Maroko. Mengenai nasibnya, Bima Sakti menyerahkan kepada PSSI. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Erick Thohir sempat mengindikasikan bila Bima Sakti akan menjadi bagian dari tim pelatih timnas U20 Indonesia asuhan Indra Safri. Lantas bagaimana pendapat kalian? Coba komen di bawah ini ya. Berita ke-6. Nasib timnas U17 Indonesia belum pasti di babak 16 besar Piala Dunia U17. Iqbal Gwijang ucapkan permintaan maaf. Timnas Indonesia terpaksa telan kekalahan usai laga kontra Maroko. Dengan kekalahan tersebut, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup A. Akan sulit bagi timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar. Menjadi kekalahan pertama di ajang Piala Dunia selaku kapten Garuda Asia. Iqbal menyampaikan permintaan maaf. Sebagai seorang tim leader, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut. Mari kita selalu dukung timnas Garuda. Apapun hasil yang diterima saat ini, bangkit terus timnas Garuda. Berita ke-7. Beda dengan timnas Indonesia. Usai lolos ke babak 16 besar, skuad Ekuador ingin berkeliling kota Solo. Mari simak ulasan berikut ini. Skuad Ekuador sudah kantongi rencana usai amankan 1 tiket ke babak 16 besar. Ekuador lolos dengan status runner-up grup A, yaitu dengan mengantongi 5 poin dari 3 pertandingan. Pelatih timnas Ekuador, Diego Martinez pun membeberkan rencananya kepada awak media. Ia mengaku bakal mencoba berkeliling kota Solo jika ada waktu luang usai melalui laga lawan Panama. Kita akan mencoba memanfaatkan hari libur. Kita mungkin bakal berdiskusi dengan seluruh tim. Mungkin juga bakal berkeliling kota, kata Diego Martinez.